Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang sangat luar biasa. Ya, imbang-imbang Fast and Furious lah. Action di awal scene sangat seru sih, jadi lumayan panjang sebelum masuk ke alur ceritanya. Hang on. Tanpa menunggu lagi, langsung aja kita sama-sama tonton aksinya. Six Underground adalah tim rahasia yang dibentuk dan dipimpin oleh seorang miliarder bernama Wan yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Seperti namanya, tim ini terdiri dari 6 orang yang telah memalsukan kematian mereka. Dan kini mereka hanya dipanggil dengan angka mereka masing-masing. Tujuan Wan membentuk tim ini dengan satu misi, yaitu berjuang melawan ketidakadilan yang ada di dunia. Naif sekali ya, tapi mau gimana lagi, ceritanya emang gitu ya kan? Oke, paham dong sampai sini? Kalau belum paham, yuk kita lanjut lagi. Scene berpindah ke Savannah, Georgia. Seorang penembak jitu bernama Blind dihantui rasa bersalah atas tewasnya beberapa orang pasukan saat misinya ke Afghanistan. Di mana saat itu Blind tak mendapatkan izin untuk menembak sebuah van yang ia curigai membawa peledak dan pada akhirnya menewaskan seluruh pasukannya. He looks agitated, man. Something's wrong. I said he's headed for my guy. You in his back. Request permission to fire. We don't have more marshal. I suggest you pull up the chair and next to
Tak lama kemudian, datanglah Wan untuk mengajak Blind bergabung dengan timnya menjadi anggota ke-7 menggantikan 6 yang telah tewas. Di mana dalam tim ini Blind bebas menembak saat dia merasa itu perlu tanpa harus menunggu izin dari komando. Wan menceritakan bahwa tim ini adalah kumpulan profesional yang bertugas untuk memperbaiki dunia dengan menghabisi para penjahat kejam internasional. Dengan syarat ia harus memalsukan kematiannya dan meninggalkan semua kehidupannya di masa lalu, dan kedepannya ia akan menjadi sosok yang tak pernah ada. Setelah bersepakat, akhirnya Blind pun memalsukan kematiannya. Seen enough. Now on, you'll be known as Seven. I'm One. Beralih ke California, di sana untuk pertama kalinya Blind bertemu anggota tim lain. Wan menjelaskan segala sesuatu hal yang perlu diketahui Blind dan misi pertama mereka adalah menghabisi seorang diktator Turkistan bernama Rofaq Alimov. Di tempat lain sebelum misi dimulai, Wan menjelaskan bahwa misi mereka kali ini adalah mengkudeta sebuah negara bernama Turkistan, di mana saat ini negara tersebut dipimpin oleh diktator kejam bernama Rofaq Alimov yang memiliki 4 orang jenderal sebagai tangan kanannya dalam mengendalikan negara tersebut. Rofaq Alimov juga memiliki seorang adik yang ia tahan dikarenakan pemahamannya yang lebih pro-demokrasi. Maka kesimpulannya, misi mereka kali ini adalah menggulingkan sebuah negara dan menggantikan kepemimpinan negara tersebut. It all goes down in 4 months. El Día de los Muertos. Day of the Dead. Di tempat lain di Louvre, Prancis, Rofaq Alimov berbicara pada salah satu bawahannya untuk menebar teror dengan membocorkan rekaman serangan senjata kimia yang dia lakukan untuk menebar ketakutan bagi musuh dan masyarakatnya yang membangkang. It's only the beginning. Berpindah ke Paris, Prancis, Wan berada di sebuah bar dalam acara pentas seni mencoba mengenal lebih dekat targetnya Rofaq Alimov untuk kemudian bercocok tanam dengan seorang wanita seksoy. What is your name? Ariana. Kembali ke California, 4 dan 7 membicarakan perihal masa lalu Wan. Menurut mereka, Wan adalah seorang bilioner yatim piatu. Dan sepengetahuan 4, Wan adalah sosok jenius yang kekayaannya berasal dari ilmu pengetahuannya di bidang sains dan teknologi. Dan 7 dibuat terkejut ketika 4 mengatakan bahwa saat ini belum ada misi yang berhasil mereka tuntaskan, dan ini menjadi misi pertama tim ini. You kidding me? Just buried myself in front of my family and friends, right? I didn't fuck around. Sedikit informasi, tim ini dinamakan tim hantu. Sedikit flashback, Tu adalah seorang mantan agen CIA yang pernah mengekstradisi adik dari Rofaq Alimov yang bernama Murad, di mana saat itu Murad sedang berusaha melarikan diri dari kakaknya tersebut. Di tempat lain, Rofaq dan para jenderalnya sedang melakukan pertemuan. Di sana Rofaq menyuruh keempat jenderalnya menemui seorang penjual senjata bernama Victor dan sekaligus berlibur ke Vegas setelah semua pekerjaan yang telah mereka lakukan. We're going to Vegas, baby. How many times will you learn the same lesson? Been dreaming of the payoff. Di markas, Wan memerintahkan semua anggota tim untuk menyamar sebaik mungkin karena di Vegas terdapat banyak alat pendeteksi wajah yang sangat canggih. Misi mereka kali ini adalah menghabisi keempat jenderal dan menggali informasi keberadaan Murad dari salah satu jenderal bernama Handler. Dan hari itu pun tiba. Para jenderal mendapatkan hadiah dari Victor yang mana saya sendiri pun akan sulit buat menolaknya. Hingga tiba-tiba Tri dan Tu menghabisi mereka satu persatu di kamarnya. Setelah mendapatkan informasi dari Handler, mereka bergegas menuju Hong Kong untuk membebaskan Murad, untuk menjadikan Murad sebagai pemimpin baru dengan paham demokrasi di Turkistan setelah kematian Rofaq. Sementara itu, Tri terlihat mengunjungi ibunya di sebuah panti. Dan di sana diketahui kalau dia bernama Javi. Dulu ibunya sangat menyayangi Tri hingga akhirnya si ibu tahu pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Maka dari itu ia mencoba memperbaiki dirinya dengan menjadi seorang pembunuh yang hanya membunuh orang-orang jahat. Kembali ke Rofaq, Rofaq sangat marah mengetahui keempat jenderal kepercayaannya telah tewas. Dan dia menghukum 4 jenderal yang sudah tidak dia butuhkan, lalu kemudian mengangkat 4 jenderal baru.
Setelah memetakan semua rencana, tim hantu segera berangkat ke Hong Kong menggunakan pesawat pribadi dan terbang di bawah pantauan radar. Flashback ke Four saat pertama kali Wan merekrutnya. Four adalah seorang parkour kesit yang kemampuannya dia gunakan untuk mencuri barang-barang mewah hingga pada suatu ketika, dia ditinggalkan oleh teman-temannya dan diselamatkan oleh Wan, kemudian merekrutnya. Kembali ke tim, Five mengatakan jika salah seorang dari mereka tertinggal saat misi maka aturannya adalah ditinggalkan dan tim tidak akan menjemput mereka. Di Hong Kong, Rovak menanyakan perihal kematian 4 jenderalnya pada Murad dan terjadi sedikit perdebatan antara Rovak dan Murad perihal ideologi mereka terhadap suatu negara, di mana Rovak menjunjung tinggi kediktatorannya sedangkan Murad lebih menginginkan Turkistan menjadi negara yang berdemokrasi dan menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat mereka. Tim yang sudah sampai di Hong Kong mulai mengatur posisi. Malam ini mereka akan membebaskan Murad yang berada di lantai 90 dengan pengawalan super ketat. Seven bertugas sebagai penembak jitu. We have 15 minutes before HK police arrive. I got the target in his bed, scratching his balls, reading some Chinese book. Sementara Four akan menyeberang menggunakan derek dari gedung sebelahnya, kemudian mengaitkan tali di sisi gedung lainnya dan itu juga akan menjadi jalur mereka untuk melarikan diri. Di bawah, Five bertugas mengalihkan perhatian. Two dan Three akan menyisir gedung dari lantai bawah dan membuat kekacauan. Five mulai melemparkan gas tertawa. Gas ini membuat semua orang yang menghirup akan merasa bahagia dan tertawa terbahak-bahak. We got a 911. Capture called. Di atas, Four terjebak dalam kolam renang karena ada 4 orang penjaga di atasnya. He's gonna drown. The elevator. Four, move right. Seven langsung memberikan bantuan agar Four bisa bernapas. Two dan Three mulai naik ke lantai atas menggunakan lift. Salah satu lubang udara pada masker Three terlepas sehingga menyebabkan dia sulit berkonsentrasi dan selalu tertawa. Stop it. Over the top, guys. Pick this up. Oh my god. You lost one of the seals. You endangered yourself. I am the danger. Hal ini sedikit menyulitkan pergerakan Two. Four memasang alat yang diciptakan Wan di setiap sudut bangunan. Setelah selesai, Wan mengaksesnya hingga menyebabkan kebisingan dan memecahkan semua kaca di ruangan tersebut. Setelah menghabisi beberapa penjaga, Four bergegas ke ruang Murad dan segera membawanya keluar. Put the target, moving out. Oh my god. Oh, Pearl Ham, that's a cool piece. To a gunfight. Ouch! Tell me I did not just kill 3. What are you picking up a bad guy's gun for, man? Tak diduga ternyata jumlah penjaga yang datang di luar perkiraan. Get up here now. Dan di bawah terlihat mobil polisi sudah sampai di gedung tersebut. Tim terkepung. Negative, this place is full. Please do not come down. We do like that movie, but Cassidy and Sundance Kid, okay? They died at the end of that movie. You do? Seven mencoba menyelamatkan mereka semua dengan menembak kolam yang ada di lantai atas. Got a bad idea. What do you mean you have a bad idea? You're supposed to have good ideas. Hang on! Fucking team! Dumbest idea ever. That was fucking You almost crazy. yelled us. Come on. I don't like Seven. Ternyata Four masih tertinggal di lantai itu. Tali penyeberangan telah diputus sehingga ia tidak bisa lagi menyeberang. Four sudah mengerti peraturannya dan mempersilahkan tim meninggalkan dirinya. Dan dia akan berusaha untuk meloloskan diri. Just go. I can't get across. They cut the zip line. It's just bad luck. Akhirnya tim kecuali Four berhasil meloloskan diri dan segera keluar dari tempat tersebut. Sementara Four terus ditembaki dan mencoba meloloskan diri, tapi anak buah Rovak terus mengejarnya.
Nice shot. Congress. Cleavers. Setelah berhasil menyelamatkan Ford, keesokan harinya terjadi sedikit perdebatan antara Seven dan One. Hey, easy. You don't use names? You want to know why? Why? If you left us out on that street right there, we were totally exposed. Fence 4, I'm glad that you're alive. If I was up there, I would expect you guys to leave me and not turn back. No, fuck the mission is more important than the man. Fuck the mission. Setelah perdebatan kecil itu, akhirnya mereka saling memperkenalkan nama masing-masing dan bersepakat untuk tak meninggalkan satu sama lain dan menjadi seperti sebuah keluarga. What's your name? It's Billy. I'm Javier. Camille. Amelia. Let's go. Rovak yang mengetahui penyerangan di Hong Kong segera mendapat laporan dari anak buahnya bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tak diketahui identitasnya, karena salah satu dari mereka diketahui telah tewas 7 bulan yang lalu. Tim hantu telah berada di Turkistan. 4 dan 5 bertugas mensabotase stasiun pemancar TV nasional. Inverters in place. 2 dan 3 bertugas memasang peledak di beberapa bagian kantor kepresidenan Rovak. Arm them. Click to the right. Sementara 1 dan 7 bertugas mensabotase pembangkit listrik milik negara agar siaran televisi yang akan mereka lakukan dapat sampai ke seluruh pelosok negara itu dan kemudian mematikannya. Come. Power to the palace. Very efficient. Dan Murad akan menyampaikan pidato kenegaraannya untuk mengkudeta negara tersebut. And my sisters. For so many years, our people have suffered under my brother. Rise up, set us free. Time for a revolution. Rise up and let's take our country back. We'll see if this works. Setelah ledakan, Rovak segera meninggalkan gedung menuju kapal evakuasi. Everyone back. Go. Masyarakat yang turun ke jalan pun dihujani dengan tembakan. Crowd. Through that crowd. Di tempat lain, Wan telah mempersiapkan beberapa magnet raksasa untuk mencegah kapal Rovak berlayar dan melarikan diri. Drive fast. It's pro shit. Where'd you get these? Ceramic barrels, plastic frames, plastic mags, guns. Di kapal terlihat Tu berada di ruangan mesin. Lock the boat down. Everyone strap on body armor. Dan Tri berhasil menyandra kedua kapten kapal tersebut. Kismet. Pirates have just... Comms cut. We're good. Murad yang telah berada di gedung kepemerintahan memerintahkan semua jenderal untuk mengikutinya dan menghentikan kekejaman Rovak dan bergabung bersamanya. Join me, brothers. So you don't have to kill your own people again. Tell the military to back away. Di kapal, tim berusaha mendapatkan Rovak yang berada di balik bunker dalam kapal tersebut. Sementara itu, di dalam terjadi aksi perkelahian antara Tu, Tri melawan anak buah Rovak. Dan di luar terjadi tembak-menembak. Beruntung ketika sebuah granat akan meledak, Wan berhasil mengaktifkan magnet yang menempel pada kapal tersebut. Membuat seluruh barang yang terbuat dari besi menempel di bagian dinding kapal, kecuali senjata mereka yang terbuat dari plastik. Ketika berkelahi, tak sengaja Wan menjatuhkan telepon remote-nya dan seketika si botak mengambilnya. Sesaat sebelum kapal tenggelam, Rovak berhasil melarikan diri menggunakan sebuah bot bersama 2 orang anak buahnya. Sementara itu, di atas 4 yang tidak bisa bertarung kewalahan dihajar seorang anak buah Rovak. Hingga akhirnya Wan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, Rovak yang berhasil melarikan diri segera naik ke atas helikopter. Fastest you can fly to the villa in Dazar.
Tanpa diduga, I was thinking of somewhere else. dan Rovak pun diturunkan di kerumunan masyarakatnya. Dan setelah semua pertempuran yang terjadi, akhirnya Turkistan menjadi sebuah negara yang berdemokrasi. 2 dan 3 akhirnya menjadi sepasang kekasih. 4 dan 5 mulai dekat dan kini tim hantu menjadi sebuah keluarga yang akan saling menjaga satu sama lainnya. Dan film pun selesai. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di konten-konten alur cerita seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.